Tugas dan fungsinya Bapak sendiri sekarang nih apa sih dalam pelaksanaan P3PD, Pak? Yaitu terkait dengan Prodeskel atau profil desa dan kelurahan yang diperbaharui dan digunakan untuk monitoring seluruh proses tahapan perencanaan dan penganggaran. 2022, nah ini sampai akhir ini. Sehingga itu mereka manfaatkan seoptimal mungkin. Mereka melakukan rekrutmen SDM-SDM yang potensial. Sampai dari yang dosa itu tidak ada apa-apa menjadi sangat berdaya saat ini. Hai teman desa, senang bisa berjumpa kembali dalam podcast Teras Desa untuk maju, mandiri dan sejahtera. Ketemu lagi sama Nuka Zuita di sini ya. Dan seperti biasa di podcastnya Teras Desa kita masih akan membahas tema tentang program P3PD untuk desa yang mandiri. Dan untuk membahas P3PD ini, Nuka juga nggak akan sendirian nih kali ini ya. Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Nuka juga mau nyapa untuk teman desa di sana. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat, terus semangat selalu. Ingat ya, walau COVID udah landai, kita harus tetap jaga kesehatan. Oke lah kalau kayak gitu Nuka udah gak sabar karena di sebelah Nuka ini udah ada narasumber Nuka nih, selaku Direktur Evaluasi Perkembangan Desa. Ini ada Bapak Muhammad Noval. Halo, selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat sore Mbak Nuke. Selamat sore Bapak. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik. Semangat kayaknya ya. Harus semangat. Iya, saya kalau ngeliat Pak Noval nih kayaknya bawaannya semangat gitu loh. Menjadi contoh kan untuk teman-teman desa yang menyaksikan kita hari ini juga semangat gitu ya Pak. Siap. Oke, Bapak terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktunya ke sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang P3PD ya Pak. Iya, betul. Oke. Bapak, tadi kan aku udah sebut, di sini kan jabatan Bapak selaku Direktur Evaluasi Perkembangan Desa. Nah, kalau untuk tugas dan fungsinya Bapak sendiri sekarang nih apa sih dalam pelaksanaan P3PD, Pak? Iya. Jadi sesuai dengan nomenklatur ya, nomenklatur direktorat kita adalah Direktorat Perkembangan Desa. Betul. Ya. Nah, jadi kita melakukan tugas fungsi terkait dengan melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Yep. Nah, dalam kaitan dengan P3PD ada salah satu key performance yang terkait dengan tugas fungsi kami, yaitu terkait dengan Prodeskel atau profil desa dan kelurahan yang diperbaharui dan digunakan untuk monitoring seluruh proses tahapan perencanaan dan penganggaran. Nah, ini menjadi salah satu key performance dari P3PD yang ruang lingkup penugasannya ada di Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa atau kita kenal dengan Direktorat EPD. EPD. Nah, seperti itu. Baik. Pak. Berarti Bapak tadi mengurus itu ya, memperbarui untuk proses anggaran tadi gitu. Betul. Nah, kalau berbicara anggaran memang sebelumnya seperti apa, Pak? Maksudnya sekarang kok bisa diperbarui gitu. Memang evaluasi sebelumnya seperti apa? Jadi gini, data Prodeskel itu memuat berbagai instrumen atau data informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Betul. Ya, mulai dari data pemerintahan, data kependudukan, data potensi desa, dan banyak kategori data, termasuk bagaimana data-data terkait dengan struktur perencanaan dan penganggaran yang ke depan itu bisa dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Nah, sehingga ini perlu kita perkuat ya basis data ini supaya bisa benar-benar dimanfaatkan tadi sebagai bagian dari proses tahapan perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oke. Gitu. Perencanaan itu tadi ya. Betul. Berarti kalau ngomong kemarin-kemarin masih ada yang banyak harus diperbarui atau banyak yang diperbaiki ya Pak? Ya, bukan banyak ya, tapi banyak yang begini. Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran banyak peraturan-peraturan yang terus berkembang. Okay. Nah, sehingga memang kita terus perlu melakukan update, ya, termasuk juga dalam sistem aplikasi yang kita gunakan. Artinya kita perlu mengupdate regulasi dan juga pedoman-pedoman teknis terkini supaya itu aplikasi tetap relevan dengan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan mandat dari aturan-aturan yang ada. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, aplikasi ya Pak. Iya. Penggunaan aplikasi. Nah, untuk profil desa dan kelurahannya sendiri, karena kemarin kan Nuka juga sempat berbicara tuh tentang P3PD gitu kan, bahwa sekarang pemilihan kepala desa, bahkan lurah itu nantinya akan lebih selektif lagi dipilih. Nah, itu termasuk juga Kak nantinya di tugas Bapak seperti itu?
kalau tugas di kami itu kan melakukan evaluasi, artinya berbagai rekomendasi itu bisa saja menyangkut dalam berbagai fenomena dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, gitu ya. Tapi berbasis pada data itu. Data yang kita rujuk adalah data Prodeskal itu tadi, profil desa dan kelurahan. Betul. Nah, sehingga itu yang kita perlu menyempurnakan sistem informasinya itu, supaya benar-benar bisa menghasilkan data dan informasi yang valid untuk penyusunan kebijakan, ya berbagai fenomena kebijakan yang terkait dengan pemerintahan desa itu sendiri, Pak. Gitu. Udah berapa banyak, Pak, mungkin desa dan kelurahan yang mungkin sekarang sudah masuk dalam tim kerjanya Bapak nih yang bisa diperbarui dalam soal anggarannya dan lain-lain? Kalau dari struktur data Prodeskal yang ada saat ini sudah kurang lebih 72%. Udah banyak ya, Pak, pemerintah desa yang menginput. Tapi itu dalam jumlah field data yang cukup besar, kita juga belum bisa melihat ya kedalaman data kita dari 72% itu apakah seluruh field data yang ada dalam Prodeskal udah dilengkapi oleh kawan-kawan di desa ya yang ada kurang lebih sekitar 3.700 ya satuan data yang perlu diisi oleh kawan-kawan di desa. Nah, sehingga ini akan kita sempurnakan ke depan ya strukturnya, dan kita akan memperbarui sistem yang ada supaya lebih mutakhir, karena sistem yang dibangun itu 2012, Mbak Nuka. Oh, udah lama. Udah lama, belum kita sempurnakan. Oldis ya bisa dibilang. Ya, makanya tugas kita ke depan 2023 itu salah satunya adalah memperbaiki sistem informasi Prodeskal itu. Betul. Ya karena 2012 sekarang sudah 2022 akhir ya Pak ya. Berarti ini menjadi PR ya Pak ya untuk tahun 2023. PR besar ya. Nah, ngomong-ngomong 2022, nah ini sampai akhir ini apa aja sih Pak yang selain tadi yang Bapak udah sebut gitu kan tentang profil desa dan kelurahan yang sudah dikerjakan dari awal tahun 2022 sampai sekarang? Nah, saya kebetulan kan baru kurang lebih 1,5 bulan lah ya di posisi Direktur EPD, dan kawan-kawan sudah melaksanakan dengan cukup baik. Ada 2 kegiatan besar yang dilaksanakan. Pertama, melakukan penyusunan Grand Design Prodeskal, gitu. Dan yang kedua adalah melakukan penyusunan payung hukum Prodeskal, yaitu penyempurnaan Permendagri 12 tahun 2005. Payung hukum. Payung hukumnya. Nah, Grand Design Prodeskal sendiri itu dengan metode evaluasi dan kaji lapang terhadap implementasi sistem Prodeskal yang sudah ada, yang sudah kita bangun sejak tahun 2012 itu. Nah, jadi kita menghimpun masukan-masukan sehingga kita bisa memperoleh arah kebijakan penyempurnaan dari sistem aplikasi Prodeskal itu sendiri. Dan yang kedua, payung hukum itu adalah menyesuaikan ya regulasi atau pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan Prodeskal itu ke depan. Nah, itu sudah dalam tahap akhir, dan mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa menghasilkan dokumen finalnya. Ya berarti karena Bapak baru 1,5 bulan ya Pak. Lebih seperti itu. Jadi mungkin tinggal melanjutkan apa yang sudah ada. Sambil belajar juga. Itu tadi juga udah lumayan cukup tantangan ya Pak untuk sampai akhir tahun 2022 loh gitu. Apalagi tadi berbicara tentang payung hukum. Memang selama ini regulasinya seperti apa Pak? Regulasinya sudah ada, sebenarnya relatif cukup lengkap ya regulasi. Cuman itu ya karena memang seiring dengan berbagai penyesuaian, apalagi kita sudah mazhabnya sekarang Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Sementara Permendagri Prodeskal tadi kan tahun 2005, Mbak. Jadi kan kebayang lagi lama ya. Ya, jadi kita perlu melakukan penyesuaian terhadap payung hukum ya dari penyelenggaraan Prodeskal itu sendiri. Seperti itu. Impact-nya besar ya, Pak, dengan memperbarui payung hukum tadi? Impact-nya cukup besar, dan kita juga tentunya dalam era modern ini membangun data itu kan kita tidak sendiri, Pak. Betul. Kita bisa memanfaatkan koneksi secara kemitraan kita dengan kementerian lembaga, sehingga kita bisa mendorong interoperabilitas data antar kementerian lembaga, ya. Dan ini perlu kita payungi dalam payung hukum kita yang baru. Seperti itu ya. Jadi memang
ini yang harus dibenahi terlebih dahulu ya betul. Pak. Karena tadi udah 2005. Betul. Di samping menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terkini gitu Iya, kan. harus update ya. Harus update. Up to date harus ya Pak. Kendalanya Pak dalam 1,5 bulan ini mungkin melaksanakan tugas sampai akhir tahun yang tadi Bapak sudah sebut ada 2, membuat grand design. Barangkali kalau dan kendala juga payung ya. hukum. Kalau kendala mungkin yang paling merasakan itu kawan-kawan yang sudah implementasi di duluan gitu ya. Sudah lebih lama ya. Jadi kalau kami sih melihat kendala mungkin pertama dari sisi administratif karena memang kegiatan ini juga ada berbasis dari anggaran PHLN ya. Sehingga memang ada beberapa dokumen yang perlu persetujuan terus diupdate ya supaya dapat dilaksanakan. Itu informasi dari kawan-kawan pelaksana di lapangan. Di sisi lain memang karena memang cakupan lingkup desa yang cukup luas ya dan keanekaragaman ini dari sisi substansi. Iya betul. Keanekaragaman negara kita mulai dari desa-desa atau wilayah yang bercirikan kepulauan gitu, kontinen, pegunungan, daratan, pesisir dan sebagainya sehingga memang kita perlu dengan sangat arif ya untuk merumuskan arah penyempurnaan penyusunan prodeskel ke depan. Nah ini yang perlu diakomodir di samping juga bagaimana keterkaitan kita dengan kemitraan kementerian lembaga supaya bisa saling mendukung satu dan lainnya. Iya apalagi itu tadi lumayan ya Pak, kemitraan kita lumayan banyak juga ya. Dalam rangka juga menuju satu data ya kan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden gitu ya. Betul. Seperti itu. Kalau berbicara memang desa di Indonesia banyak sekali. Iya banyak sekali, udah 75.000 lebih loh sekarang. Iya Pak, maksudnya dengan adanya program P3PD ini kita mengharapkan kan desa-desa nantinya yang ada di Indonesia jauh lebih maju dari sekarang. Iya harus seperti itu. Karena saya pernah nih Pak ngalamin. Ya. Keperbatasan di Indonesia gitu ya Pak, listrik nggak ada Pak. Wah. Di desa. Jadi kalau malam kita bawa genset gitu, jadi listrik tidak ada, ya internet apalagi gitu kan. Nah itu masih cukup sangat tertinggal. Nah jadi memang berbagai dinamika perkembangan desa saat ini memang harus digarap secara bersamaan ya. Kita harus bermitra satu dengan yang lainnya. Misalnya kendala kaitan dengan jaringan internet. Ya, kami juga sudah melakukan kemitraan dengan kawan-kawan dari Kemenkominfo ya untuk ikut mendorong bagaimana internet sampai di desa. Ya. Juga beberapa hal lain yang juga perlu kita sinkronkan dengan kementerian lembaga lainnya dalam rangka memperkuat atau mendorong percepatan pembangunan desa sebagaimana menjadi salah satu visi dan misi Bapak Presiden kita, bagaimana membangun daerah dari pinggiran ya, membangun negara dari pinggiran. Betul gitu. Pak, perbatasan apalagi ya. Perbatasan. Dari infrastruktur, maksudnya masuknya listrik juga belum ada gitu kan. Saya 4 hari di sana rasanya kayak 1 tahun. Ini kapan ya saya selesai tugas pulang ya gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Sekolah yang jarang sekali ada untuk anak-anak desa gitu. Itulah tantangan kita ke depan ya. Jadi itu bukan PR kita juga, tapi artinya juga semua, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga bagaimana kekuatan dari partisipasi masyarakat dari desa itu sendiri juga. Betul. Gitu. Berarti itu tantangan buat kita semua. 2023 itu juga masih menjadi tantangan berarti? Ya saya pikir itu juga tetap menjadi target ke depan ya yang harus kita dorong. Karena pembangunan daya saing daerah dan daya saing nasional tentunya kita bangun dari daya saing desa. Ya kan, dari bawah lah. Sudah saatnya desa menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek. Betul. Mungkin itu yang diharapkan dari Undang-Undang 6 2014. Yang terbaru itu makanya ya Pak ya. Betul. Nah, kendalanya nih Pak untuk mewujudkan itu semua sampai sekarang seperti apa? Oh, artinya dari kendala pertama bagaimana kita mendorong kalau dari kacamata saya ya, bagaimana melihat penguatan SDM itu menjadi penting. Ya kemudian dari sisi implementasi program-program pembangunan, saya pikir dalam RPJMN sudah banyak program-program yang mengarah pada percepatan pembangunan desa. Nah sehingga ini tinggal bagaimana kita memperkuat koordinasi, pertama antar kementerian lembaga, dan kedua antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan pembangunan desa tadi. Ya, yang mengarah pada pencapaian sasaran dan target-target yang menjadi prioritas. Betul. Nah, itu kan sudah ditetapkan secara berjenjang. Di pusat
ya pemerintah sudah menetapkan RPJMN, diterjemahkan tahunan dalam RKP, di pemerintah daerah dalam RPJMD dan juga RKPD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ini tinggal bagaimana kita mensinkronkan dan memfokuskan program pembangunan desa itu sendiri. Iya, ya, saya setuju tadi kita memperbaiki SDM dulu karena Pak Dirjen yang sebelumnya juga bilang waktu itu kan kita menyiapkan SDM yang unggul dulu untuk nantinya meminimalisir yang menjadi lurah di desa atau petinggi di desanya itu yang bisa menjalankan tugasnya memang sesuai, bukan hanya mau anggaran gitu. Jadi saya kurang lebih seminggu lalu saya berkunjung di salah satu desa, ya. Kebetulan desa tersebut pemenang lomba desa di tahun 2019. Jadi mereka menyampaikan bagaimana mereka membangun SDM yang sejak tahun 2012 itu mulai, kalau mau dibilang dari yang pelayanan desanya Senin Kemis. Iya betul. Iya kan? Pelayanan desa Senin Kemis atau mungkin cuma Senin tiap minggu karena memang keterbatasan SDM. Kemudian mereka secara bertahap ya karena memang itu tergantung kembali pada komitmen termasuk dari kepala desanya yang tidak berpangku tangan menunggu uluran tangan dari level pemerintahan di atasnya. Karena kebanyakan selama ini seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah ada dana desa gitu kan, dan juga ada alokasi dana desa untuk mendorong pembangunan, sehingga itu mereka manfaatkan seoptimal mungkin ya. Mereka melakukan rekrutmen SDM yang potensial, ya. Sampai dari yang desa itu tidak ada apa-apa menjadi sangat berdaya saat ini, menjadi daerah tujuan wisata, luar biasa. Gitu, mempunyai UMKM yang berdaya gitu, dan menjadi desa dengan pelayanan yang cukup baik. Gitu itu yang memang diharapkan juga kan Pak dari kita. Ya itu yang kita harapkan. Iya, justru daerah-daerah ini ke depan yang akan kita petakan nantinya itu akan menjadi daerah-daerah percontohan atau desa-desa percontohan. Sebenarnya yang mereka ungkapkan karena perkembangan yang cukup signifikan di mereka dan menjadi juara lomba desa, mereka sudah dikunjungi sampai dengan saat ini hampir 600 pemerintah desa dan kelurahan. Yang tidak terpikirkan sebelumnya bisa kayak gitu. Mereka dikunjungi oleh sejumlah itu. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kunjungan-kunjungan dari desa-desa kelurahan tadi ke desa tersebut itu bisa diejawantahkan, diimplementasikan di desa kelurahannya masing-masing. Nah, itu yang menjadi tantangan. Betul. Karena bukan sekedar studi banding, jalan-jalan kan gitu. Itu yang karena kebanyakan kayak gitu ya Pak. Gitu. Jadi menyalahgunakan kegiatan yang ada gitu. Oke, mungkin itu menjadi tantangan untuk kita semua nantinya ke depan ya kan Pak. Dan nanti kita masih bakal mau bahas lagi sih Pak, lebih banyak lagi. Masih mau ngobrol-ngobrol sama Pak Noval. Tapi mungkin kita bisa stop dulu Pak, karena kita akan lanjut di episode berikutnya. Karena semakin seru, karena masih banyak juga yang mau ngomongin, apalagi tentang kegiatan nantinya di tahun 2023. Kalau tadi Pak Noval baru 1,5 bulan tapi bisa mengimplementasikan tentang grand design dan payung hukum, kedepannya seperti apa? Kita bakal ngobrol lagi nanti ya Pak. Bersedia kan ya? Yes. Harus dong Pak. Kapan diajaknya? Yang penting ada di Jakarta. Yang penting ada di Jakarta. Oke Bapak, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya kali ini. Nuka terima kasih banyak, karena masih banyak yang harus Nuka tanya-tanya juga ke Bapak. Belum semuanya nih pertanyaan Nuka keluar. Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nanti kita ketemu di next episode. Teman desa nggak terasa ya, sudah 15 menit lebih loh Nuka nemenin kalian semua. Dan kita masih akan membahas tentang P3PD untuk desa yang jauh lebih maju. Pastinya hanya di podcast Teras Desa, ya kan? Nah, untuk teman-teman desa jangan lupa nantinya menyaksikan episode-episode kita berikutnya. Tapi kali ini Nuka harus pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk menyaksikan Teras Desa untuk maju, mandiri, dan sejahtera. Jangan lupa juga untuk di-subscribe nih ya YouTube Teras Bersamanya gitu. Karena nanti kalau kalian udah subscribe ada notifikasinya, jadi kalian bisa langsung nonton episode terbaru tentang program P3PD. Kalau kayak gitu Nuka Aziza pamit undur diri. Bapak Muhammad Noval, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye.